Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait keterlibatan FBI, sudah ada rekan kami Amrina Rida yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Baik, selamat siang Amrina, apakah sudah ada informasi terbaru terkait langkah polisi menggandeng FBI di kasus korupsi Febri? Silakan dengan laporan Anda. Iya, Ocha dan juga pemirsa, benar sekali tadi yang Ocha sampaikan bahwa dalam salah satu proses, yakni pengujian barang-barang bukti yang sebelumnya berhasil diamankan oleh Polda Metro Jaya dalam penggeledahan yang dilakukan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Febri Adriansyah selaku ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ini dari pihak Polda Metro Jaya juga melibatkan sejumlah pihak-pihak eksternal untuk menguji barang-barang bukti tersebut. Nah, untuk pihak-pihak eksternal yang dilibatkan ini adalah dari pihak FBI ataupun juga dari pihak Biro Federal Investigasi, lalu juga dari pihak Polda. Ini pun juga melibatkan adanya Kedutaan Besar Amerika Serikat dan juga Kedutaan Besar Singapura serta Bank Indonesia. Dari pihak Polda ini pun juga melibatkan laboratorium dari PT Pegadaian untuk melakukan uji keaslian barang-barang bukti tersebut. Nah, kalau kemarin memang kita ketahui bersama, Ocha dan juga pemirsa, bahwa sudah dihadirkan begitu ya sejumlah pihak perwakilan dari FBI untuk melakukan uji keaslian dari barang-barang bukti berupa uang tunai yang ditemukan di salah satu rumah di Sentul yang diketahui ini merupakan milik Febri Adriansyah yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Nah, kalau kita lihat juga bahwa barang-barang bukti tersebut ini tidak hanya dalam bentuk rupiah saja, Ocha, namun juga dalam berbagai macam mata uang seperti dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Nah, keterlibatan dari pihak FBI lalu juga Kedutaan Besar Amerika Serikat, Kedutaan Besar Singapura serta Bank Indonesia ini adalah untuk menguji apakah uang yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah tersebut dalam konversi rupiah ini uang asli atau tidak, dan nantinya usai verifikasi dilakukan maka barang bukti berupa uang tunai tersebut akan kemudian dialihkan atau juga dipindahkan ke pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hingga saat ini kami masih menantikan bagaimana hasil dari uji keaslian yang kemarin dilakukan karena memang membutuhkan waktu panjang, dan tidak hanya itu, nanti dari pihak Polda juga akan melibatkan Pegadaian untuk menguji keaslian dari logam mulia yang hasilnya belum diketahui hingga saat ini. Sementara demikian, kembali ke Anda, Ocha. Ya, baik, terima kasih atas laporannya Amrina Rida melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi terkait dengan penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya siang tadi datangi gedung pidana khusus Kejaksaan Agung. Kedatangan rombongan penyidik menyita perhatian karena membawa sebuah koper berukuran besar. Betul penyerahan, Pak? Rombongan penyidik tiba di Gedung Bundar atau Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggunakan sebuah minibus dengan nomor polisi khusus milik kepolisian. Rombongan langsung memasuki gedung melalui pintu belakang. Ada Pak D juga katanya mau diserahkan hari ini, betul? Salah satu penyidik membawa sebuah koper besar dengan tulisan ini pelimpahan berkas saja, BAP dan Mindik LP01 dan LP02 yang diduga berisi dokumen penyidikan. Belum ada keterangan mengenai kedatangan penyidik kepolisian ke kejaksaan ini, namun diduga kuat terkait dengan penyerahan 3 kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Sementara itu, polisi menggandeng Federal Bureau of Investigation atau FBI dan Kedutaan Amerika Serikat dalam mengusut 3 kasus korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Sejumlah personil FBI Amerika Serikat hadir di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Keterlibatan FBI untuk mengecek barang bukti dolar yang disita polisi. Selain FBI, Polri juga menggandeng Kedutaan Besar Amerika dan Singapura. Uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari
teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Pemirsa, pasca ditetapkan sebagai tersangka, beredar info ex-Jampitsus Febri Adriansyah dikabarkan umroh. Namun isu tersebut dibantah oleh Kejagung dan berdalih Febri masih di Indonesia dan dalam pengawasan penyidik. Usai rumahnya digeledah dan ditetapkan tersangka, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah pun jadi tanda tanya. Apalagi hingga kini Febri belum ditahan. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan Febri berada di Indonesia. Dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri dan kooperatif dan dalam pantauan penyidik. Nggak benar itu, gimana mau umroh? Sudah dicekal oleh penyidik semula juga. Kami pastikan ada di Indonesia, tidak di luar negeri dan sudah dicekal dan dalam pantauan penyidik juga. Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus dan masih menangani sejumlah kasus, salah satunya makan bergizi gratis. Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumahnya disentul miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Ia diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang terkait batu bara PLTU, Asabri, dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi muncul di publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto pastikan Febri Adriansyah dicekal selama 20 hari sesuai permintaan Polda Metro Jaya. Nantinya durasi pencekalan bisa saja bertambah jika ada permintaan dari Kejaksaan Agung. Sementara ya 20 hari sesuai permintaan dari Polda Metro Jaya. Sekarang kan sudah diserahkan ke Kejaksaan penanganannya. Kita tunggu nanti setelah 20 hari nanti akan ada permintaan lagi dari Kejaksaan. Pencekalan itu masanya 6 bulan ya Pak. Ini kenapa 20 hari Pak pertimbangan? Ya karena masih sementara ya, kemarin yang diajukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi usulan kasus yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah dilimpahkan ke KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menilai KPK memantau kasus Febri Adriansyah masih dalam tahap awal dan belum memerlukan intervensi langsung berupa pengambil alihan. Sus Febri Adriansyah dilimpahkan ke lembaga anti rasuah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo meminta publik untuk terus memantau perkembangan 3 kasus korupsi yang menjerat Febri. Di sisi lain, KPK menghormati pelimpahan perkara dari polisi ke kejaksaan. KPK meyakini penyidik kejaksaan akan bersikap profesional menangani perkara tersebut. Perkembangan proses penyidikan di Kejaksaan Agung dan kita yakini juga profesionalitas kawan-kawan penyidik di Kejaksaan Agung ya, terlebih ini juga pelimpahan perkara dari kawan-kawan di kepolisian, tentu juga support penuh pasti dari kepolisian dalam proses penyidikan perkara di Kejaksaan Agung tersebut. Kan ini KPK kalau kata Komisi 3, Komisi 3 bilang KPK punya kewenangan untuk mengambil alih kasus ini. Jadi memang kalau kita merujuk ke Undang-Undang 19/2019 pasal 6 itu menyebut memang salah satu tugas KPK adalah melakukan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi lain yang punya kewenangan dalam tugas pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk juga pelayanan publik. Artinya semua itu terbuka kemungkinan ya, tapi tentu ada mekanismenya ya, sehingga
di tahap awal ini kita masih terus memantau perkembangannya dan nanti kita akan lihat seperti apa perkembangan. Sebelumnya, Korps Pemberantasan Pidana Korupsi Polri menetapkan mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan penanganan perkara terkait mantan Jampitsus Febri Adriansyah harus berjalan sesuai dengan kaidah hukum tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan keadilan. Yusril juga meyakini Presiden Prabowo menaruh perhatian dan sudah mengambil langkah yang tepat. Dari kejaksaan memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati, dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat. Tidak, saya berkeyakinan bahwa Presiden sangat concern dengan persoalan ini dan beliau sudah mengambil satu langkah yang tepat menurut saya, memanggil pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan dan melimpahkan ke Kejaksaan walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan aktivis hukum, para lawyers, para LSM, pegiat anti korupsi, akademisi mengenai pelimpahan ini. Tapi kita terima saja, memang itu ada kemungkinan untuk dilimpahkan satu penyidikan kepada pihak yang juga berwenang. Pemirsa, ex-Menko Polhukam Mahfud MD berpendapat ex-Jampitsus Febri Adriansyah bisa menang dalam pra-peradilan karena penetapan status yang dilakukan tidak melalui proses pemeriksaan. Menjawab sendiri Mahfud MD, Komisi 3 DPR siap undang Mahfud MD untuk mendengar pandangannya. Oleh penyidik Polri ini, maka tersangka Febri Adriansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD menemukan celah hukum dalam kasus Febri Adriansyah. Mahfud menilai yang dilakukan Polri ke Kejaksaan Agung merupakan pengalihan dan mekanisme ini tidak dikenal dalam hukum acara pidana. Tak hanya satu, Mahfud juga menyebut ada 3 skenario yang mungkin terjadi dalam kasus ini. Tersangka Febri Adriansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu, kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan, bukan dilimpahkan. Kalau dilimpahkan itu secara hukum benar, tapi harus diperiksa dulu. Yang kedua, mungkin saja Febri tidak mengajukan pra-peradilan, tetapi kejaksaan sengaja memperlambat kelanjutan penyidikan, bahkan bisa mementahkan beberapa bagiannya, sehingga masalahnya terlokalisir pada tersangka yang sudah ada tanpa boleh merambah ke yang lebih atas atau tanpa boleh merambah ke pelaku-pelaku lain yang mungkin juga ikut terlibat. 3, bisa saja kasus ini diambangkan untuk pada akhirnya dideponer. Menjawab kecemasan Mahfud MD, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan soal penyerahan kasus Febri ke Kejaksaan Agung. Komisi 3 DPR berencana mendengar langsung masukan dari Mahfud MD terkait kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Termasuk masukan dari Pak Mahfud. Apakah sudah sesuai dengan KUHAP atau belum? Ya, kalau menurut Pak Mahfud belum sesuai dengan KUHAP, ya mungkin kami juga akan undang Pak Mahfud. Ya, kami akan dengar pendapat beliau. Itu bukan pelimpahan sebagaimana rangkaian hukum acara pidana dari penyidik ke penuntut. Ya. Itu bukan, itu penyerahan penanganan perkara dari institusi namanya polisi, Polri, Barreskrim Kortas ke institusi lain, kejaksaan. Kita soal melanggar nggak melanggar KUHAP, kita tunggu masukan. Selain mengungkapkan celah kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Mahfud MD juga menilai hukuman yang pantas untuk Febri adalah mati atau penjara seumur hidup jika memang terbukti bersalah. Tim Liputan iNews melaporkan.